firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari kita sembah adik-adik. Puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita buka hati untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Shalom adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Laura. Kakak seneng banget bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik, mari kita berdoa sama-sama ya. Pertama, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu. Sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekarang firman Tuhan kali ini kakak ambil dari Amsal 13 ayat 13. Kakak bacain buat kalian ya. Demikian yang tertulis dalam firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Yuk kita sekali lagi yuk baca firman-Nya sama-sama biar kita makin mengerti firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Amsal 13 ayat 13.
Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Wow, luar biasa ya firman Tuhan kali ini. Kakak mau ajak adik-adik kita mau belajar dari kisah seorang perwira, ajudan raja, seorang Samaria. Pada waktu itu, pada zaman Nabi Elisa, kota Samaria itu dikepung oleh prajurit Aram. Ya, sehingga kelaparan yang begitu hebat terjadi di sana. Bahkan semua bahan makanan itu nggak ada banyak tersisa, hanya sedikit. Sampai-sampai karena langka makanan yang bisa dimakan, 1 liter beras aja kalau mungkin sekarang 10.000 kali ya. Tapi pada waktu itu diperkirakan 1 liter beras itu bisa mencapai 100 atau 200 ribu. Wow, mahal banget ya teman-teman, adik-adik yang di rumah. Ada juga loh saking kelaparannya, seorang ibu dia sampai-sampai mengorbankan anaknya, membunuh anaknya untuk dimakan. Ih, kasihan banget ya. Nah teman-teman, kita gak mau kan itu terjadi. Nah kita belajar ya pada waktu itu. Lalu Nabi Elisa berkata kepada raja. Saat itu raja merasa sangat sedih karena dia melihat penduduknya menderita, rakyatnya sangat menderita. Bahkan semua orang tidak bisa makan. Dia merasa hancur hati, bahkan dia mengoyakkan pakaiannya karena itu tanda dia begitu sedih, begitu hancur. Tapi Nabi Elia membawa pesan baik dari Tuhan. Nabi Elia berkata bahwa esok hari akan terjadi suatu mukjizat, bahwa segala bahan makanan yang mahal tadinya sekarang akan kembali normal dan akan menjadi makanan banyak melimpah. Tapi ajudan perwira raja ini dia malah tidak percaya, padahal dia mendengar langsung loh dari hamba Tuhan bahwa firman Tuhan itu nyata. Tapi dia gak percaya adik-adik. Lalu dia berkata, itu mustahil, tidak mungkin. Walaupun Tuhan memberikan mukjizat, belum tentu itu akan terjadi. Tapi Nabi Elia berkata, sesungguhnya kamu akan melihat, tapi kamu tidak akan merasakan itu. Ajudan ini bingung, dia tidak mengerti. Tapi pada waktu bersamaan ada 4 orang yang mengalami penyakit kusta. Mereka berbicara satu dengan yang lain. Kenapa kita duduk-duduk di sini saja? Toh kita akan mati juga, gitu. Bahkan di dalam kota pun semua orang kelaparan. Baiklah kita pergi ke sana. Kita melewati tentara Aram. Baik kiranya kalau kita dilepaskan oleh mereka, maka kita akan hidup. Tapi kalau mereka membunuh kita, maka kita akan mati. Lalu berjalanlah mereka ke perkemahan Aram. Setelah sampai di sana, mereka bingung. Hah? Pada kemana? Kok kosong ya? Jangan-jangan mereka pada tidur atau sembunyi. Tidak mungkin, kata orang yang lain. Lalu mereka memberanikan diri datang pelan-pelan. Mereka melihat setiap tenda satu-satu. Wah, tidak ada. Pada kemana ya? Tapi teman yang lain, coba lihat. Di sini hanya banyak kuda-kuda yang dibiarkan. Bahkan harta-harta pun banyak. Tapi kemana ya para prajurit itu? Lalu saking senengnya mereka berusaha mengambil sebanyak-banyaknya harta yang mereka temukan. Dan menaruh di suatu tempat. Disumputin teman-teman adik-adik di rumah. Coba, mereka senang banget. Tapi salah satu dari mereka berpikir, tapi kalau kita melakukan ini tidak benar katanya. Marilah kita beritahu para penduduk kota. Akhirnya mereka sepakat, mereka pergi ke gerbang Samaria. Lalu mereka menyampaikan, mereka berteriak-teriak. Mereka bilang,
"Hai penjaga, penjaga, para prajurit alam mereka semua pada pergi. Kemahnya kosong, tidak ada sama sekali para prajurit di sana. Harta mereka meninggalkan semua segala hartanya di sana." Lalu pada waktu itu malam-malam tahu, terus udah gitu walaupun malam-malam para raja dia terbangun dari tidurnya karena mendengar itu. Lalu mereka raja berpikir, apa yang prajurit Aram inginkan dari kita? Kita sudah kelaparan, kita sudah menderita. Tapi kenapa mereka, apa yang mereka lakukan? Jangan-jangan mereka bersembunyi di suatu tempat. Jadi saat kita keluar, mereka akan menyerang kita, masuk ke dalam kota dan menghancurkan benteng. Tapi ada ajudan yang lain berkata bahwa Tuhan, Raja, coba kita utus 2 prajurit untuk melihat ke sana apakah yang akan terjadi. Lalu itu dipandang baik oleh raja. Lalu pergilah jalan, dalam perjalanan para pesuruh ini mereka melihat banyak sekali pakaian-pakaian, senjata-senjata para prajurit Aram ini tergeletak di mana-mana. Mereka bingung, kemana ya? Ternyata adik-adik tahu nggak? Pada waktu Nabi Elisa berkata pada perwira yang tidak percaya tadi, Tuhan sudah bekerja. Tahu nggak adik-adik kenapa? Tuhan mendatangkan suara-suara gemuruh yang sangat besar. Suara kuda, suara apapun itu, pasukan prajurit yang sangat besar. Sehingga para prajurit Aram itu mengira bahwa bangsa Israel itu datang menyerang mereka. Akhirnya mereka ketakutan, mereka kocar-kacir kemana-mana. Mereka lari meninggalkan semua harta bendanya. Mereka gak mikirin lagi itu. Karena mereka ketakutan, mereka memikirkan, aduh jangan-jangan kita akan mati. Mereka membawa pasukan yang begitu besar katanya. Itulah kuasa Tuhan. Nah setelah itu genaplah firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Kalian tahu gak ketika prajurit itu kembali ke benteng dan kasih tahu sama raja, lalu diperintahkan oleh raja untuk semua pasukan pergi untuk mengambil semua harta-harta yang ada di kemah itu. Lalu kalian tahu gak apa nasib yang terjadi sama perwira yang tidak percaya itu? Genaplah firman Tuhan, kamu akan melihat tapi kamu tidak akan menikmati. Karena kenapa? Dia tidak percaya. Akhirnya dia pada waktu itu dia berjaga di pintu gerbang itu. Ketika pada pasukan keluar semua, dia terinjak-injak dan akhirnya dia mati, teman-teman, adik-adik semuanya. Aduh kasihan ya. Tapi ya itulah firman Tuhan berkata seperti yang tadi dibilang, siapa meremehkan firman dia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Nah jadi teman-teman, adik-adik di rumah, jangan pernah meremehkan firman. Karena setiap firman yang keluar itu adalah hidup. Adik-adik boleh terus taat sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Jangan meremehkan firman Tuhan ya. Nah demikian firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, sekarang kakak mau ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi rema bagi kami semua. Kami boleh terus percaya dan mentaati setiap firman dengan segenap hati kami. Kami tidak malas-malasan lagi ya Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami juga tidak kompromi lagi Tuhan dengan dosa. Kami mau belajar taat Tuhan, kami mau belajar setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Haleluya, amin.